Ya, perbuatan orang-orang Quraisy yang nyungsep di berhala itu diperintahkan oleh Allah, sampaikan bahwa itu perbuatan syirik. Ada nabi merasa berat gitu, ojo disampaikan saiki ya. Atau mungkin disampaikan tapi dengan bahasa-bahasa diplomatis gitu. Ini sebenarnya yang kalian lakukan ini tidak sesuai sunnah. Nggak mau ngomong bid'ah, tapi pakai bahasa diplomatis, tidak sesuai sunnah gitu. Kayak beberapa dai-dai gitu kan gitu. Wedi ngomong bid'ah. Iya, tapi pakai bahasa diplomatis, nggak sesuai sunnah. Apa nggak sesuai sunnah itu? Syirik, bid'ah. Ini perbuatan kalian itu nggak sesuai tauhid. Apa nggak sesuai tauhid itu? Syirik. Ya katakan itu syirik. Nabi nggak pernah basa-basi kayak gitu. Disampaikan apa adanya. Tahu resikonya. Nanti bakalan dibully, bakalan diusir, bakalan dicaci maki. Tahu resikonya. Nggak urusan Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu taman-taman surga, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya disebutkan firman Allah, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wejangan-wejangan berharga dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, kita berharap dan kita memohon dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita juga di surganya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, terangnya sunnah dan gelapnya bid'ah, yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab yang ke-8, yaitu al-bid'ahul muntashirah al-mu'asirah, yaitu bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa sekarang. Di antaranya kemarin sudah kita singgung adalah bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu tentang bid'ahnya perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal dengan peringatan Maulid Nabi. Pada pertemuan yang lalu kita hanya sekedar menyampaikan beberapa alasan-alasan atau pemaparan-pemaparan berkaitan dengan antara ulama yang membolehkan maulid dengan ulama-ulama yang melarang maulid. Di mana kemarin yang kita tonjolkan adalah
ulama-ulama ini yang berbeda tentang maulid, mereka itu sama-sama sepakat. Titik temu yang bisa kita simpulkan adalah mereka ini sama-sama sepakat bahwa peringatan maulid Nabi SAW itu tidak didapati di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka semua sepakat bahwa maulid itu baru muncul pada abad keempat Hijriyah. Yang pertama kali melakukan adalah khalifah dari daulah Fatimiyah atau daulah Ubaidiyah yang beraliran Syiah Rafidhah. Ya, ini kemarin kita sampaikan agar supaya kita tahu bisa menemukan titik temu di antara ulama yang melarang dan yang membolehkan. Kemudian juga belum kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ulama-ulama yang melarang, ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi SAW itu pun juga mereka mempersyaratkan bahwa peringatan maulid tersebut itu tidak tercampur di dalamnya perkara-perkara yang mungkar seperti musik-musik, kemudian ikhtilat antara laki-laki dengan wanita, kemudian juga kesyirikan-kesyirikan yaitu dengan bentuk pujian-pujian, syair-syair kepada Nabi SAW yang mengandung kesyirikan. Nah, itu ditegaskan oleh ulama-ulama yang membolehkan, ya, ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mempersyaratkan dengan persyaratan-persyaratan tidak adanya kemungkaran di dalamnya. Termasuk diantaranya apa yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'u al-maulid bil munkar atau bil munkarat. Itu disebutkan oleh beliau, meskipun beliau membolehkan perayaan maulid tersebut, namun tidak boleh ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Ya. Para jamaah sekalian, kita kembali lagi ke kitab kita, yaitu tentang 12 alasan. Ya, ada 12 itu ya. 12 alasan kenapa maulid Nabi SAW itu adalah perkara yang mungkar. Tapi kita baca dulu yang pertama di sini, al-ihtifalu bil maulid bid'atun munkarah. Kata beliau, peringatan maulid Nabi SAW itu adalah bid'ah yang mungkar. Wa awwalu man ahdathaha al-Ubaidiyun fil qarnir rabi' al-Hijri. Dan yang pertama kali merayakan perayaan maulid adalah yaitu orang-orang Syiah Rafidhah dari daulah Ubaidiyah pada abad keempat Hijriyah. Bahkan kalau Anda lihat dalam sejarah yang terdekat, mungkin bisa lihat Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh siapa? Bidayah wan Nihayah dikarang siapa? Penulisnya? Masa enggak tahu. Perwakilan satu saja. Biar ada tanya jawabnya, enggak ngantuk. Bidayah wan Nihayah karangan siapa jamaah? Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Oh, di luar cek jauh nih tuh. Enggak apa-apa, wis perwakilan, fadhol. Siapa katanya? Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu kitab sejarah. Bahkan disebutkan di situ bahwa daulah Fatimiyah ini, khalifah-khalifahnya atau ya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka itu punya minimal 6 perayaan maulid di setiap tahunnya. Yang pertama maulid Nabi SAW, yang kedua maulid Ali bin Abi Thalib, yang ketiga maulid Fatimah, yang keempat maulid Al-Hasan, yang kelima maulid Al-Husain, dan yang keenam adalah maulid raja-rajanya, yaitu para khalifah-khalifahnya daulah Fatimiyah. Itu ada maulidnya juga. Di tiap tahun itu minimal mereka ada 6 perayaan maulid itu. Nah, itu mereka yang mencetuskan pertama kali perayaan maulid Nabi SAW yang belum atau tidak akan pernah dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya.
Wa qad bayyana al-ulama'u qadiman wa hadithan butlana hadhihi al-bid'ah wa raddi 'ala man ittada'aha wa 'amali biha. Dan para ulama-ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang menjelaskan tentang batilnya bid'ah yang satu ini, dan mereka membantah orang-orang yang mengerjakan bid'ah yang satu ini dan mengamalkannya. Fala yajuzul ihtifalu bil maulid, maka tidak boleh seorang muslim mengerjakan atau ikut andil dalam perayaan peringatan Maulid Nabi li umurin wa barahin minha, karena sebab-sebab berikut ini. Nah, kita dilarang melakukan Maulid Nabi karena bukti-bukti berikut ini. Ini disebutkan 12 bukti kalau Maulid Nabi itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang bid'ah dalam agama. Bukti yang pertama, al-ihtifalu bil maulid minal bid'il muhdatsah fid din allati ma anzalallahu biha min sultan. Peringatan Maulid Nabi itu bid'ah yang diada-adakan di dalam agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan keterangan tentang Maulid ini, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashra'hu wala biqaulihi wala bifi'lihi wala bitaqririh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan namanya Maulid ini. Baik ucapan beliau, baik dengan ucapan, Nabi enggak pernah mensyariatkan. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan persetujuan. Jadi Nabi enggak mengucapkan, Nabi tidak mengerjakan. Tapi ada orang-orang mengatakan, tapi kan Nabi mungkin saja setuju. Enggak, Nabi juga enggak pernah mensetujuinya. Wa huwa qudwatuna wa imamuna. Padahal Nabi SAW adalah teladan kita. Beliau adalah imam panutan kita. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, dan apa-apa yang Rasulullah datang kepada kalian, artinya Rasul membawa sesuatu syariat kepada kalian, didatangkan sama Rasul kepada kalian, fakhudhuh, maka ambil sudah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang darinya kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ya, sedangkan Maulid itu tidak pernah dibawakan oleh Nabi SAW. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Ahzab ayat 21 tentang dalil bahwa Nabi itu teladan kita. Maka kalau Nabi tidak melakukan ibadah tersebut, berarti kita tidak boleh mengerjakannya. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya, contoh yang terbaik adalah Nabi SAW bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari akhir dan mereka banyak ingat kepada Allah. Maka Nabi SAW sebagai teladan kita itu enggak pernah mengajarkan maulid, memerintahkan untuk merayakan hari kelahirannya, itu enggak pernah sedikit pun terucap dari lisan Nabi SAW. Wa qala Nabi SAW, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan agama kami, sedangkan perkara itu bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Ini alasan pertama, bahwa maulid itu enggak pernah disyariatkan Nabi, dan Allah juga tidak pernah menurunkan keterangan di dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, kenapa maulid Nabi ini adalah perbuatan yang bid'ah, yang mungkar dan diharamkan untuk dikerjakan. Kata beliau, al-khulafa'ur rasyidun wa man ma'ahum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yahtafilu bil maulid. Para khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka ini adalah pentolan-pentolannya para sahabat. 4 khalifah ini. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang ada bersama 4 khalifah ini. Yang mereka ini termasuk sahabat Nabi. Apa definisi sahabat Nabi? Katanya pengikut salaf. Apa definisi sahabat Nabi? 6. Orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. 6. Yang kedua, beriman dengan Nabi SAW. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan imannya itu. Orang-orang seperti ini yang mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, tidak ada diriwayatkan satupun yang merayakan peringatan hari lahir Nabi SAW. Segitu banyak sahabat, kok bisa mereka lalai? Kok bisa terlewatkan kebaikan yang satu ini? Kalau memang itu baik, ya, ini kemarin sudah kita singgung. Walam yad'u ilal ihtifali bihi. Mereka tidak mengerjakan dan juga tidak ngajak-ngajak orang untuk mengerjakan. Wahum khairul ummah ba'da nabiyha. Padahal para sahabat ini adalah sebaik-baiknya umat Islam, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqil khulafa'ir rasyidin. Nabi SAW berkata tentang haknya para khulafa'ur rasyidin yang harus kita penuhi. Jadi khulafa'ur rasyidin itu punya hak yang harus kita penuhi, yang itu merupakan kewajiban kita. Apa itu? Simak hadisnya. Dan ini hadis yang umum kita dengar. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru itu hukumnya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dihukumi sesat. Baik, ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, al-ihtifalu bil maulid min sunnati ahli zaighi wad dhalal. Perayaan Maulid Nabi itu tadi dikatakan bukan sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya para sahabat. Terus sunnahnya siapa? Kata beliau, perayaan Maulid Nabi itu sunnahnya orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Ya, itu kebiasaan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Kok bisa? Fa inna awwala man ahdatsal ihtifal bil Maulid al-Fatimiyun al-Ubaidiyun fil qarnir rabi'il hijri. Karena yang pertama kali mengerjakan Maulid seperti yang kita singgung tadi adalah orang-orang Fatimiyun, atau bahasa lainnya Ubaidiyun, yang hidup pada abad keempat Hijriah. Nah, ini orang-orang Syiah ini, mereka ini terkenal dengan kefasikannya, kezindikannya, kemunafikannya, kekufurannya. Sampai-sampai Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau itu punya kitab yang menceritakan tentang sejarah khalifah-khalifah. Ada yang tahu apa judul kitabnya? Banyak sudah diterjemahkan kok dalam bahasa Indonesia. Imam As-Suyuti punya kitab sejarah para raja-raja, para khalifah-khalifah. Itu dijadikan biografi siapa khalifah-khalifah yang pernah berkuasa di atas muka bumi ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan bin Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan. Itu dijadikan biografi sama Imam Suyuti. Ada yang tahu apa nama kitabnya? Nama kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Ya, Tarikh Al-Khulafa. Dari judulnya saja sudah ketahuan ya, sejarah para khalifah. Tapi anehnya Imam As-Suyuti tidak mencantumkan khalifah-khalifah dari Daulah Fatimiyah.
Tidak dicantumkan sama sekali sama beliau. Kenapa? Karena kekhalifahan mereka ini tidak sah. Mereka ini orang-orang kafir, ya, orang-orang fajir, orang-orang zindiq, sehingga nggak pantas untuk dicantumkan di dalam sejarah para khalifah-khalifah yang mereka ini adalah ya orang-orang Islam, para raja-raja kaum muslimin. Itu orang-orang seperti itu yang pertama kali merayakan Maulid Nabi SAW. Bahkan diakui sendiri ya, ada seorang tokoh Syiah di negeri kita ini, namanya Husain Shahab kalau nggak salah. Namanya Husain Shahab. Dia ini kalau nggak salah pimpinannya Ijabi. Apa Ijabi? Ikatan Jamaah Ikatan Jamaah Ahlul Bid'ah Indonesia. Ya. Nah, itu disebutkan, dia sendiri mengatakan bahwa yang pertama kali atau Maulid Nabi itu tradisinya orang-orang Syiah, kemudian diikuti oleh kaum muslimin setelahnya. Ya, itu diakui sendiri dan tidak ada yang membantah hal ini. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, orang-orang ulama-ulama yang membolehkan Maulid sekalipun, mereka mengakui bahwa Maulid tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Baik. Wa qad intasabu ila Fatimah radhiyallahu anha zulman wa zuran wa buhtanan. Mereka orang-orang Syiah ini menamai daulahnya dengan Fatimiyah. Mereka menisbatkan daulahnya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha secara membabi buta, secara dusta. Padahal ajaran mereka, akidah mereka jauh daripada akidahnya Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Fatimah tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang Fatimiyun atau orang-orang Ubaidiyun. Ya, karena para ulama itu tidak mau menyebutkan mereka dengan Fatimiyah, tapi Daulah Ubaidiyah. Karena terlalu suci, terlalu bagus nama Fatimah untuk disandangkan kepada orang-orang bejat seperti mereka. Nggak pantas. Ya. Tapi ya orang awam bilangnya Daulah Fatimiyah, orang-orang awam. Tapi kalau bahasanya para ulama itu Daulah Ubaidiyah. Wa hum fil haqiqah minal yahud wa qila minal majus. Padahal hakikatnya itu mereka itu termasuk orang-orang Yahudi. Ya, pengikutnya orang-orang Yahudi. Ada juga mengatakan mereka ini adalah orang-orang Majusi. Wa qila minal mulahidah. Ada juga mengatakan mereka ini sebenarnya tidak beragama. Wa awwaluhum al-mu'izz lidinillahi al-ubaidi al-maghribi. Dan raja pertama daulah ini itu seorang yang mendapatkan gelar al-mu'izzu lidinillah, orang Maghrib. Negara apa Maghrib itu? Maroko. Ya, orang Maroko. Kharaja minal Maghrib ila Misra. Dia ini keluar dari Maroko menuju ke Mesir pada bulan Syawal tahun 361 Hijriah. Sampai di Mesir di bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Fahal li'aqil muslimin ay yuqallidar rafidata wa yattabi'a sunnatahum wa yukhalifu hadiya nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita jelaskan tadi bahwa Maulid pertama kali dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, apakah ada seorang muslim yang berakal yang dia ini mengikuti sunnahnya Rafidhah, mengikuti ajarannya Rafidhah dan menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW? Pantaskah seorang itu disebut muslim yang berakal kalau seperti itu? Sudah tahu ini ajarannya Syiah dan menyelisihi ajaran Nabi SAW dan ajaran para sahabat-sahabat, dimeloi, masih diikuti sama dia. Ainal uqul, kemana akalnya? Ya, itu alasan yang ketiga. Sekarang yang keempat, innallaha azza wa jalla qad kammala ad-dina faqala subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Alasan yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menyempurnakan agama ini. Ya, agama ini sudah sempurna. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca,
pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, yaitu ketika Nabi SAW berkhutbah di hari Arafah. Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, wahai para sahabat, sudahkah agama ini aku sampaikan semua kepada kalian? Adakah bagian agama yang belum aku sampaikan kepada kalian? Serentak ribuan sahabat yang hadir di situ mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Semua sudah disampaikan sama Nabi SAW agama ini. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada jalan kebaikan melainkan Nabi sudah tunjukkan jalan itu. Dan tidak ada jalan keburukan kecuali Nabi memperingatkan dari jalan tersebut. Itu sudah selesai, itu sudah. Ya, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma kana ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan pasti nabi tersebut akan menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan pasti akan diperingatkan, nabi ini pasti akan diperingatkan, pasti akan memperingatkan umatnya dari keburukan-keburukan yang diketahui oleh nabi ini kepada umatnya. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kembali ke Maulid. Maulid ini bagi orang-orang yang merayakan kebaikan atau keburukan? Kebaikan kan? Nggak ada. Kalau kita tanya orang yang merayakan Maulid, Maulid itu kebaikan atau keburukan? Dia jawabnya keburukan. Loh, lapo mbok kerjano? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Pasti ngomongnya kebaikan. Baik, kebaikan. Kemudian tanya lagi, kalau memang itu kebaikan, kenapa Nabi SAW tidak menunjukkan kebaikan itu kepada kita? Apakah Nabi nggak tahu kalau itu kebaikan? Nabi tahu nggak kalau Maulid itu kebaikan? Kalau memang Maulid itu kebaikan, tahu. Nggak mungkin dia ngomong nggak tahu. Pasti tahu Nabi kalau Maulid itu kebaikan. Ya nggak mungkin ngomong nggak tahu kan? Nabi nggak tahu kalau itu kebaikan. Ajib, Nabi nggak tahu, ente bisa tahu? Dapat wahyu lagi? Pasti dia ngomongnya Nabi tahu. Baik. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak mengajarkan, kenapa Nabi tidak menunjukkan kalau itu kebaikan? Iya, padahal Nabi ini orang yang paling semangat untuk menyampaikan agama. Antara dua jawabannya, Nabi tidak menyampaikannya, sengaja tidak menyampaikannya. Ya, Nabi sengaja tidak menyampaikannya. Maka berarti ayat ini, surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini, itu berarti ayat yang keliru. Kenapa? Karena agama belum sempurna kan? Nabi belum menyampaikan kok. Nah, Allah kok nggak tahu kalau agamanya belum sempurna? Ujuk-ujuk langsung diturunkan ayat ini. Telah kusempurnakan bagiku agama. Nabi yang menyembunyikan Maulid ini akan berkata dalam hati, gak ero Allah nek Maulid tak sengidekno. Mosok ngono? Malah ketok longor ngono lho. Masa hubungan antara Allah dengan Nabi kok sampai kayak gitu? Allah nggak tahu kalau Nabi menyembunyikan agamanya, menyembunyikan kebaikan Maulid ini. Gak mungkin kan seperti itu. Apalagi para sahabat sudah menyatakan, sudah semua dijelaskan sama Nabi SAW, tidak ada sesuatu apapun yang tertinggal. Jalan ke surga sudah dijelaskan lewat sini. Jalan ke neraka juga sudah diwanti-wanti kalau jalan neraka lewat sini. Selesai sudah. Iya. Maka benar kata Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang mengada-ngadakan bid'ah dalam agama, kemudian dia menganggap itu bid'ah yang baik alias bid'ah hasanah, maka sungguh dia sejatinya sedang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Iya. Bentuk pengkhianatannya Nabi apa tadi? Ngomong kepada Allah kalau agama ini sudah disampaikan, kan gitu.
Tadi belum dilanjutin ya ceritanya ya. Setelah sahabat ngomong, sudah ya Rasulullah, Nabi mengangkat jari telunjuknya ke atas, mengisyaratkan Allah di mana? Di atas. Ya, kalau Allah di mana-mana gini Nabi. Nah, ini di atas. Kemudian Allah mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Artinya aku sudah menuntaskan misiku sebagai seorang nabi. Semua ayat-ayatmu, semua ajaran-ajaran agamamu sudah tak sampaikan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Dan itu dikonfirmasi sama Allah, diiyakan sama Allah, dibenarkan sama Allah. Kalau memang Rasulullah sudah menuntaskan misinya sebagai seorang nabi, ajaran Islam sudah disampaikan semuanya. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan agama ini. Fama lam yakun yauma idzin dina, kata Imam Malik, fala yakunul yauma dina. Maka apa-apa yang bukan termasuk bagian agama pada hari ketika ayat ini turun, tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah tahun 10. Apapun yang, catat ini, apapun yang bukan termasuk bagian agama pada hari itu, maka sampai detik ini tidak akan pernah masuk bagian dari agama. Mau dilebok-lebokno kaya apa, dipongso-pongsokno, tetap gak iso mlebu. Ya, karena pintu agama sudah ditutup, wahyu sudah terputus. Ya, tidak ada lagi jalan menuju surga kecuali apa yang dijelaskan Nabi. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan Nabi. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Nabi, dan tidak ada syariat kecuali yang disyariatkan Nabi. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Ya, fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syarra'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan Nabi, tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan Nabi, dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW sejak ayat ini turun. Sudah. Ya. Wan Nabi SAW qad ballaghal balaghal mubin. Dan kita tahu ya, Nabi itu kalau sudah menyampaikan agama, itu Nabi itu nggak pakai mikir-mikir jamaah. Diterangkan sama Nabi dengan seterang-terangnya. Nggak ada basa-basi Nabi itu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang syirik. Ya, perbuatan orang-orang Quraisy yang nyungsep di berhala, itu diperintahkan oleh Allah, sampaikan bahwa itu perbuatan syirik. Ada Nabi merasa berat gitu, ojo disampaikan saiki ya. Atau mungkin disampaikan tapi dengan bahasa-bahasa diplomatis gitu. Ini sebenarnya yang kalian lakukan ini tidak sesuai sunnah. Nggak mau ngomong bid'ah, tapi pakai bahasa diplomatis, tidak sesuai sunnah gitu. Kayak beberapa dai-dai gitu kan gitu. Wedi ngomong bid'ah. Iya, tapi pakai bahasa diplomatis, nggak sesuai sunnah. Apa nggak sesuai sunnah itu? Syirik, bid'ah. Ini perbuatan kalian itu nggak sesuai tauhid. Apa nggak sesuai tauhid itu? Syirik. Ya katakan itu syirik. Nabi nggak pernah basa-basi kayak gitu. Disampaikan apa adanya. Tahu resikonya. Nanti bakalan dibully, bakalan diusir, bakalan dicaci maki. Tahu resikonya. Nggak urusan Nabi. Nah kok bisa itu loh, Nabi yang gamblang menyampaikan agama, kok nggak menyampaikan tentang maulid itu loh, gimana? Kurang jelas apa Nabi itu dalam menyampaikan agama itu? Masa perkara maulid yang benar-benar kata mereka ini adalah suatu yang agung, ya sebuah hari raya yang besar, kok bisa Nabi nggak jelaskan dengan penjelasan yang jelas gitu loh? Ya, lawang sholat gerhana, ya sholat gerhana, yang kita tahu Nabi SAW mungkin seumur hidupnya mengerjakan sekali dua kali. Ya, jarang Nabi mengerjakan sholat gerhana itu. Tapi riwayat penjelasan tentang sholat gerhana ini datang dalam bentuk hadis yang mutawatir dari banyak jalur periwayatan. Puluhan hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana ini. Padahal Nabi melakukannya cuma sekali dua kali tok. Tapi riwayatnya begitu banyak. Nah, kenapa maulid yang katanya ini sebuah ibadah yang agung, satu saja kok nggak pernah dinukilkan? Nah,
Walam yatruk tariqan yusilu ilal jannah wa yubaidu minan nari illa bayyanahu lil ummah. Dan tidak ada jalan yang bisa menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali pasti sudah dijelaskan oleh Nabi untuk umatnya. Wa ma'lumun anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya wa khatamuhum wa akmaluhum balaghan wa nushan li ibadillah. Dan telah dimaklumi ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, nabi penutup, nabi yang menyempurnakan. Ya, nabi yang menyempurnakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling baik penyampaiannya. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Kata Nabi, aku itu adalah orang Arab yang paling fasih bicaranya, yang paling jelas pembicaraannya, karena aku itu berasal dari Quraisy. Jadi bahasa Arabnya Nabi itu bahasa Arab yang gamblang gitu loh. Nabi menyampaikannya dengan gamblang. Dan Nabi itu orang yang paling bersemangat untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Iya, Nabi kalau ngelihat umatnya tersesat, Nabi paling semangat untuk memberikan nasihat kepada dia. Bahkan diriwayatkan ada seorang anak Yahudi yang sedang sakit dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian anak ini menoleh ke bapaknya. Apa kata bapaknya yang Yahudi ini? Dia mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Ya, ketika diajak masuk Islam, taati. Kemudian dia pun masuk Islam anak ini. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Nah, itu dari bentuk semangatnya Nabi untuk menunjukkan jalan kebaikan dan memperingatkan dari jalan keburukan. Nah, kalau memang maulid ini jalan kebaikan, kenapa Nabi nggak semangat menyampaikannya? Kenapa kok nggak dinukilkan sama sekali dari Nabi SAW? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau orang mau berpikir sedikit, tentu dia akan sadar kalau memang maulid Nabi ini ya bukan ajaran Nabi SAW. Falau kana al-ihtifalu bil maulid min ad-din alladhi yardahu Allah azza wa jalla la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi aw fa'alahu fi hayatihi. Andai kata maulid ini adalah bagian agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya dan atau juga Nabi melakukannya dalam kehidupannya. Baik. Kemudian dalil yang kita sebutkan tadi itu dalil dari Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada seorang pun Nabi yang diutus kecuali pasti menunjukkan jalan kebaikan dan memperingatkan jalan keburukan. Ini sudah ya. Tapi itu alasan yang keempat. Masuk alasan yang kelima. Ihdatsu mithli hadhil mawalid al-bid'iyyah yufhamu minhu anna Allah Ta'ala lam yukammil ad-dina li hadhil ummah. Ini masih sambungan dari yang keempat ya. Mengada-ngadakan maulid yang bid'ah seperti ini, maka itu dipahami, disimpulkan kalau perbuatan ini dibenarkan, maka berarti Anda menuduh Allah Subhanahu wa taala itu belum menyempurnakan agama ini. Fala budda min tasyri'in ma yukmilu bihi din, sehingga butuh syariat baru untuk menyempurnakan agama ini. Ya kan? Kalau maulid ini dibenarkan, maka berarti agama Islam belum sempurna. Kita masih butuh syariat-syariat lain untuk menutupi, menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam agama Islam ini. Disadari atau enggak disadari? Disetujui atau enggak disetujui? Ya, hakikatnya seperti itu memang. Wa yufhamu minhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi lil ummati hatta jaa haula'il mubtadi'un al mutaakhirun fa ahdathu fi syar'illah ma lam ya'dhan bihi subhanah.
Dan juga dipahami dari perbuatan maulid itu, kalau dilegalkan maka berarti sama saja menganggap Nabi SAW tidak menyampaikan agama ini kepada umat, sehingga orang-orang yang berbuat bid'ah itu, yang di zaman yang mereka hidup jauh setelah Nabi SAW, mereka itu mensyariatkan sesuatu yang Nabi tidak pernah ridho dengan syariat itu, Allah tidak pernah ridho dengan syariat tersebut. Za'imina anna dzalika yuqarribuhum ilallah. Mereka menganggap bahwa perbuatan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi alasan klasik ya. Enggak cuman orang-orang di zaman Nabi dulu. Enggak cuman orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka itu ketika ditegur dari kesalahannya, mereka ngelesnya itu dengan cara, oh niat kita kan baik. Allah katakan itu dalam surah Az-Zumar. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, ketika dikatakan itu perbuatan syirik, mereka ngeles, kami tidaklah menyembah mereka, tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah kok, niatnya baik. Itu sudah alasan klasik itu. Sama dengan orang-orang yang kita katakan perbuatan maulid ini bid'ah, perbuatan maulid ini mungkar. Kita kan baik tujuannya. Baik tujuannya untuk supaya kaum muslimin cinta kepada Nabi, supaya kaum muslimin ini tahu sejarahnya Nabi. Kita mengajak mereka bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan ada yang pakai dalil martabak. Lucu. Dia sudah digempur habis-habisan dengan dalil-dalil maulid ini bid'ah. Mereka ngelesnya pakai dalil martabak. Maulid itu sama seperti martabak. Kan maulid itu katanya isinya sholawat, kemudian baca sirah Nabi, pujian-pujian, syair-syair kepada Nabi, kemudian isinya sedekah. Nah ini kalau dipreteli satu-satu, ini perkara yang halal atau haram? Haram. Halal, perkara yang boleh. Nah mereka kiaskan dengan martabak. Martabak isinya daging, telur, sayur, pemeneh. Ya terus dikocok jadi martabak. Tetap halal martabaknya kan gitu. Ya kok iso loh agama jadi martabak ini? Nggak habis pikir. Ada orang-orang yang lucu bikin dalilnya kayak gitu. Kalau dalil-dalilnya yang pakai ayat, pakai hadis, ya itu masih beken lah. Meskipun ya tetap salah gitu loh. Tapi setidaknya masih mengagungkan dalil mereka itu. Meskipun dalilnya makso. Ini dalil martabak. Oh apa sih? Perlu diketahui, para ulama-ulama itu ketika mereka memperingatkan perbuatan maulid ini bid'ah, itu enggak bahas tentang masalah niat. Banyak perkara-perkara yang dibid'ahkan oleh para ulama itu bukan dari sisi niatnya. Niat itu urusan siapa sih? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ranahnya para ulama. Tapi yang dihukumi oleh para ulama itu adalah zahir perbuatannya yang nampak. Karena tahu antum kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika ada sekelompok orang yang zikir-zikir di Kufah itu. Pernah dengar ceritanya? Sering kok didengarin. Ketika diperingatkan sama Abdullah bin Mas'ud dengan peringatan yang tegas, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami kecuali menginginkan kebaikan ya dari acara zikir-zikir seperti ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut karena caranya salah. Ya, maka kita nggak bicara niat. Mau niatmu itu baik, niatmu itu buruk, sudah itu antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi alasan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa orang yang merayakan maulid yu'jar biniyatihi, diberi pahala karena niatnya. Itu sering diangkat sama orang-orang itu. Tuh Ibnu Taimiyah, ya ulamanya Wahabi, mengatakan bahwa yang merayakan maulid itu mendapatkan pahala. Pahami baik-baik ucapannya.
Ya, beliau mengatakan bahwa yang mengadakan maulid yujar biniyatihi. Bisa saja dia itu dapat pahala karena niatnya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang terkadang niatnya baik, tapi kemudian caranya yang salah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tetap memberi pahala karena niatnya itu. Tapi perbuatannya itu tetap disalahkan. Ya, perbuatannya tetap disalahkan. 6. Kita lanjutkan kata beliau, za'imina anna dzalika yuqarribuhum ila Allah wa hadza bila syak fihi khatarun azim. Tidak diragukan lagi bahwa pemikiran seperti ini itu sangat-sangat berbahaya. Ya, hanya bermodalkan niat kemudian dengan seenaknya mengarang-arang agama, membuat hal-hal baru dalam agama. Ya, dengan alasan yang penting niatnya baik. Ini bahaya sekali jamaah. Berapa banyak pintu-pintu kesesatan yang terbuka kalau dengan alasan niatnya baik itu harus dibenarkan. Enggak. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah sehari-hari saja, masalah-masalah duniawi, orang cuman niat baik, tapi kalau caranya salah tetap disalahkan kok. Ada maling, nyolong dia. Ketika ditangkap, dia mengatakan niat saya baik buat bangun masjid. Tetap ditangkap nggak sama polisinya jemaah? Tetap ditangkap, nggak ada urusan nanti. Niat itu sudah bukan ranahnya manusia, tapi ranahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wallahu azza wa jal qad akmalad din wa atamma ala ibadihi ni'matah. Yang keenam, alasan maulid itu perbuatan yang bid'ah lagi mungkar, kata beliau, sarraha ulamaul islami al muhaqqiquna bi inkaril mawalid. Para ulama-ulama kaum muslimin mereka itu sangat tegas ya mengatakan bahwa perbuatan maulid itu adalah perbuatan mungkar. Terang-terangan para ulama mencela perbuatan maulid ini dengan celaan yang keras. Wa tahdhiru minha amalan bin nususi minal kitabi was sunnah. Dan para ulama juga mentahdzir, memperingatkan umat dari kebid'ahan maulid Nabi ini demi mengamalkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya memang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu kata beliau allati tuhadziru minal bid'a fid din. Yang memang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah memperingatkan kita dari kebid'ahan dan dari kebid'ahan dalam agama. Jadi ada orang-orang yang alergi ya ketika agama ini isinya memperingatkan seseorang dari kesesatan. Ada orang-orang yang alergi. Apa sih ini? Kok isinya bantah sana, sikat sana, sikat sini, bid'ah sana, syirik sini. Dia nggak tahu kalau agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan cara menjelaskan jalan kesesatan. Nggak cukup cuman satu saja, cuman jelaskan jalan kebaikan. Jadi ustadz itu dituntut untuk menjelaskan jalan kebaikan saja. Tapi nggak boleh berbicara tentang jalan-jalan kesesatan alias jalan-jalan bid'ah. Sudahlah, kau tunjukkan umat itu untuk sholat, ya, puasa, berpegang dengan akidah yang benar. Sudah itu, nggak usah kau jelaskan akidah yang salah itu apa. Nggak usah kau jelaskan jalan kesesatan itu apa. Ada nggak orang-orang kayak gini jamaah? Ada. Padahal itu bukan jalan Islam. Antum saja ketika sholat ya. Antum berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik, konteks kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dijelaskan jalan yang lurus ini adalah dua. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini jalan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Titik. Amin habis gitu. Apa yang satunya? Waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah dijelaskan jalan kebaikan, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, juga dijelaskan jalan kesesatan, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu cara beragama kayak gitu. Jangan maunya cuma tunjukkan jalan kebaikan, tutup telinga sama jalan keburukan, sesat. Ya, seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah radhiyallahu rahimahullah. Beliau pernah mengucapkan,
faqad an'amallahu alayya ni'matain fala adri ayyuhuma afdal. Kata beliau, aku diberi nikmat oleh Allah dengan dua nikmat. Perhatikan ini fikihnya para tabi'in, para salaf. Aku diberikan oleh Allah dua nikmat dan aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdal daripada yang lain. Di antara dua nikmat ini mana yang lebih afdal? Yang pertama kata beliau, anhadani lil Islam, yaitu Allah memberikan aku hidayah untuk beragama Islam. Ini nikmat yang pertama. Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang Haruriyah. Apa orang Haruri itu? Nah, yang kumpulnya di Harura, di Irak. Kaum apa ini? Kaum yang kumpulnya dulu di Harura. Orangnya disebut Haruri. Kaum apa ini? Firqah apa ini? Nggak ada hadiahnya, makanya antum agak kecewa gitu. Apa jemaah? Yang didebat sama Abdullah bin Abbas itu loh. Ayo, Khawarij. Jadi Abu Aliyah ini menganggap bahwa dia tidak dijadikan sebagai ahli bid'ah, yaitu jadi Khawarij, itu juga nikmat yang besar. Nah, sekarang antum diberi nikmat oleh Allah berada di atas sunnah, dan Allah tidak menjadikan antum sebagai ahli bid'ah. Mana di antara dua nikmat ini yang antum merasa lebih besar? Nggak tahu kan? Sama-sama besarnya nggak? Sama-sama besarnya. Ya, maka nggak cukup seorang itu cuma diberi hidayah Islam, tapi dia dijadikan sebagai ahli bid'ah. Nggak cukup. Ya, maka dari sini Islam itu dua jalan ini. Nah, wa ta'muru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil-dalil dalam Al-Qur'an itu mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan memerintahkan untuk ittiba'. Ya, memerintahkan untuk ittiba', mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tuhadziru min mukhalafatihi fil qawli wa fil fi'li wal amal. Dan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah itu juga memperingatkan kita dari perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, baik ucapan, perbuatan, atau baik ucapan ataupun perbuatan. Tapi itu yang keenam, para ulama mengingkari maulid. Yang ketujuh, alasan kenapa maulid itu adalah perbuatan yang mungkar. Innal ihtifala bil maulid la yuhaqqiqu mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peringatan maulid Nabi itu tidak merealisasikan kecintaan kepada Nabi sedikit pun. Kalau orang-orang mengatakan bukti cinta kepada Nabi adalah merayakan maulid, maka kita katakan perayaan maulid itu sama sekali blas tidak menunjukkan bukti cinta kepada Nabi sedikit pun. Wa inna ma yuhaqqiqu dzalik ittiba'uhu. Tapi yang merealisasikan cinta kepada Nabi adalah dengan berittiba', mencukupkan diri dengan sunnahnya, mengikuti sunnahnya. Wal amalu bisunnatihi, mengamalkan sunnahnya. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Ya, seorang penyair pernah mengatakan, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Andai kata cintamu itu jujur, niscaya kau pasti akan mentaatinya. Li'annal muhibba liman ahabba muti'. Karena orang yang cinta itu pasti akan mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Itu bukti cinta yang hakiki kayak gitu, mengikuti. Antum melihat orang-orang yang cinta, ngefans sama artis, ngefans sama pemain bola, ngefans sama penyanyi. Lihat cinta mereka tulus. Apa yang mereka lakukan? Diikuti sama mereka. Iya, apapun yang dilakukan sama artis idolanya dimeloi. Artis idolanya potong petal, melok potong petal, enggak sih?
Iya, pemain bola itu. Ada anak kecil-kecil dekat rumah itu. Nggak tahu niru pemain bola siapa. Rambutnya dintekno separuh. Ini gundul, gini gundul. Lho kon niru sopo? Do niru itu. Lho kon elek nek kok ngono iku. Enggak apa-apa, yang penting aku bisa niru dia. Wah, ini cinta hakiki ini. Cinta yang tulus, cuman salah. Tapi cintanya apa? Tulus, bener dia. Masih rela elek-elekan demi ngikuti idolanya. Bayangkan sama. Bahkan sampai pernah kita lihat tangannya itu dicoret-coret pakai bolpen, pakai spidol. Kenapa? Pemain bolanya pakai tato tangannya. Dimeloki sama dia. Nah, ini cinta yang tulus. Tapi salah. Ya, dia mengikuti cinta tersebut. Nah, kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka bukti realisasi cinta adalah ittiba. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi yang ke-8, al-ihtifalu bil maulidin nabawi wa ittikhadhuhu 'aidan fihi tashabbuh bil yahudi wan nasara fi a'yadihim. Peringatan hari lahir Nabi itu dan dijadikan sebagai perayaan hari raya itu sebenarnya bentuk tasyabbuh, meniru kelakuannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kalau antum lihat di antara perayaan-perayaan Yahudi dan Nasrani itu adalah merayakan hari ulang tahun tokoh-tokoh mereka. Masa jauh-jauh bulan depan orang Nasrani merayakan apa? Christmas. Nah, Christmas itu hari apa? Hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka ada-adakan. Maka di dalam Islam nggak ada perayaan hari kelahiran, itu nggak ada. Ini merupakan sunnahnya orang-orang kafir. Ya, kadang sebagian orang gitu, nggak mau kalah sama orang kafir, akhirnya ngimpor ajaran kafir tapi dibungkus Islam. Orang kafir, orang Nasoro kok punya ya perayaan Nabi Isa alaihissalam, Jesus. Kok punya perayaan Jesus? Padahal Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini lebih mulia mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya Nabi Muhammad lebih layak untuk diperingati hari ulang tahunnya daripada Jesus itu tadi. Hanya diimpor. Padahal di Islam nggak ada kayak gitu, tapi diimpor. Nggak mau kalah sama orang-orang kafir. Maka Islam itu nggak butuh dengan ajaran-ajaran impor seperti itu. Ya, bahkan agama Islam datang untuk menyelisihi agama-agama mereka. Iya, agama Islam itu datang untuk menyelisihi agama-agama mereka. Itu sangat kental sekali kalau Anda melihat bagaimana ajaran-ajaran Nabi SAW. Nabi itu berusaha untuk menutup pintu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Bahkan sampai urusan kiblat, Nabi itu terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Salah satu tujuannya kenapa kok Nabi ngotot supaya kiblatnya dipindah? Supaya kiblatnya enggak jadi satu sama ahlul kitab. Itu Nabi minta seperti itu. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Sungguh kami telah melihat wajahmu sering menatap ke atas. Ngarep Nabi ini. Ngarep supaya kiblatnya dipindah. Maka falanuwalliyannaka, kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang kon karepi, yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu sekarang ke arah Masjidil Haram. Nah, itu menutup pintu tasyabbuh. Puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 apa? Muharram. Demi menutup pintu tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, Nabi menganjurkan puasa tanggal 9-nya, puasa Tasu'a. Nah, itu jelas ya, Nabi itu ingin supaya umat Islam itu tampil different, tampil beda dengan orang-orang ahlul kitab. Kok malah ngimpor? Ya, baik.
wa qad nuhina 'anit tasyabbuhi bihim wa taqlidihim, dan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dan mengekor kepada orang-orang kafir. Yang kesembilan, al-aqil la yaktar bi kathrati man yahtafilu bil maulid minan nasi fi sairil buldan. Fa innal haqqa la yu'raf bi kathratil amilin wa innama yu'rafu bil adillati syar'iyyah. Nah, ini pegangan yang penting ya. Orang yang berakal itu tidak tertipu dengan banyaknya manusia yang mengerjakan maulid Nabi di penjuru-penjuru negeri itu. Ya, jangan ngelihat sensus. Nih, sensusnya lebih banyak yang merayakan maulid daripada yang tidak merayakan maulid. Lah terus, berarti maulid itu benar. Kaidah dari mana ini? Mayoritas itu berarti benar. Oh enggak, kita beragama itu bukan ikut-ikutan orang. Tapi kata beliau, kebenaran itu tidak diukur dari mayoritas, tapi kebenaran itu diukur dari dalil-dalil syar'i dan prakteknya para salaf. Itu kaidah yang penting jamaah. Karena yang kebanyakan orang ini kenapa kok ikut arus? Kenapa orang-orang ini kok tertipu sampai jatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah? Karena dia ngelihat mayoritasnya kayak gitu. Nggak kuat dia jadi minoritas itu. Usumnya orang-orang mencela pemimpin, mencela pemerintah, ya, usumnya orang-orang demonstrasi, mayoritasnya seperti itu, mengikut seperti itu. Yang minoritasnya tetap menahan lisan, ya, tidak mau menjelek-jelekkan pemimpin, tidak mau mencaci maki penguasa. Nah, ini dianggap sama dia ya golongan yang dikucilkan katanya. Karena kebanyakan orang usumi kayak gitu kok, musimnya seperti itu kok. Ini orang yang nggak punya prinsip seperti ini. Kalau orang yang punya manhaj, mau berjuta-juta orang, bermiliar-miliar orang di atas kebid'ahan, orang yang tegar di atas sunnah tidak akan mempedulikan hal tersebut, tidak akan ikut-ikutan hal itu. Itu wasiat Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, wasiat Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika Nabi menjelaskan tentang fitnah-fitnah akhir zaman, Nabi SAW mewasiatkan kepada Hudzaifah, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya dan pemimpinnya. Artinya kau masih tetap berada di bawah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu. Jangan kau memisahkan diri darinya. Kemudian kata Hudzaifah, ya Rasulullah, in kana kata Hudzaifah ibnul Yaman, wa illam yujad imamun wala jamaah. Wahai Rasulullah, kalau ternyata di zaman itu nggak ada pemimpinnya dan tidak ada jamaah kaum muslimin di situ, artinya mereka terpecah-pecah, tidak ada persatuan, tapi terpecah-pecah itu, nggak ada pemimpinnya gitu loh. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, ya, dan tetap berpegang dengan sunnah. Kata Nabi SAW sampai digambarkan, meskipun engkau menggigit akar pohon dan tetaplah seperti itu sampai hatta yudrikakal maut, sampai datang kematian kepadamu. Enggak boleh ikut arus. Ya, maka kebenaran tidak diukur dari banyaknya jumlah. Allah Subhanahu wa taala, bahkan mayoritas itu kebanyakan di dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk celaan. Ya, mayoritas itu datang dalam bentuk celaan. Justru minoritas itu datang dalam bentuk pujian. Seperti misalnya Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-116. Apabila kau mentaati kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini pujian atau celaan? Celaan kepada mayoritas. Allah juga berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan manusia itu tetap dalam kondisinya seperti itu, meskipun kau berusaha untuk menjadikan mereka mukmin. Ya, meskipun kau berusaha untuk menjadikan mereka orang-orang beriman. Nah, minoritas justru dipuji, seperti dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dalam surah Saba ayat 13. Kata Allah,
sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ini minoritas, datang dalam bentuk pujian. Ya. Maka banyak itu biasanya, tidak semua ya, biasanya itu datang dalam bentuk celaan. Ada beberapa banyak yang datang dalam bentuk pujian. Apa misalnya? Banyak anak. Nah, itu pujian. Baik itu. Nabi mengatakan tazawwaju alwadudul walud. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur. Ya fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Nah, itu banyak tapi datang dalam bentuk pujian positif. Ya, banyak anak. Ya, supaya anaknya banyak harus banyak. Antum sendiri yang jawab ya. Anak nggak tanggung jawab nanti pulang kajian nanti. Tapi itu yang ke-9. Ke jamaah 10 aja ya, yang terakhir. Nanti 11-12 pertemuan depan aja. Yang ke-10, radda ma tanaza'a fihi an-nasu ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kaidah syar'i adalah apabila ada perselisihan, perbedaan, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Juga datang makna yang serupa dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-10. Ya Allah mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dan apa-apa yang kalian perselisihkan di dalamnya dari sesuatu perkara, maka hukumnya benar atau tidaknya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna man raddal ihtifala bil maulid ilallahi wa rasulih yajidu anna Allah ya'muru bittiba'in nabi. Dan kalau kita kembalikan perkara maulid ini kepada dalil, maka kita dapati Allah menyuruh kita untuk ittiba kepada Nabi. Ya, tadi firman-Nya surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, selebihnya ini sudah kita jelaskan semua ya. Allah sudah menyempurnakan agama ini dan Nabi juga tidak pernah memerintahkan maulid, tidak pernah mengerjakan, tidak pernah memerintahkan sahabat untuk mengerjakannya. Sahabat juga enggak pernah mengerjakannya. Maka dengan itu diketahui bahwa maulid Nabi SAW bukan bagian dari agama, bal huwa minal bid'ahil muhdatsah, bahkan itu termasuk bid'ah yang diada-adakan. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Kita masuk soal jawab. Gak usah banyak-banyak ya. Yang berhubungan tema kalau bisa. Nggak tahu ini bagaimana hukum sholat kita ketika sujud rambut kita menutupi dahi. Ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Anda nggak tahu penjelasannya ada yang lebih panjang lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya pernah mendengar dai. Dulunya dia lurus akidahnya dan sesuai pemahaman salafus soleh. Tapi dia terkena syubhat, yang mana dia membaca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa di kitab tersebut menyebutkan bahwa para ulama punya zikir-zikir pribadi yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana bantahan tersebut Ustaz? Anda nggak tahu ini kitab Ibnu Taimiyah yang mana, dan itu harus dibaca utuh. Jangan terus dipotong setengah-setengah. Seperti tadi dai yang mengatakan Ibnu Taimiyah membolehkan maulid dengan membawakan ucapannya bahwa orang yang mengadakan maulid yujar biniyatihi,
diberi pahala karena niatnya. Hanya dengan cuplikan potongan ucapan beliau saja itu sudah dibangun pemahaman bahwa Ibnu Taimiyah melegalkan maulid Nabi. Nah, kalau dibaca di seluruh ucapan-ucapan beliau di banyak kitab-kitabnya, justru beliau mengingkari, membid'ahkan perbuatan maulid itu. Ya, maka ya tinggalkan orang-orang yang suka pakai kitab-kitabnya ulama ahlus sunnah tapi diambil sebagian untuk mendukung kesesatannya. Nah, itu banyak. Ya, jangan terkecoh dengan dai-dai yang pakai kitab-kitabnya ulama-ulama ahlus sunnah. Ada seorang dai pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pakai kitabnya Syekh Utsaimin, bahkan ngakunya muridnya Syekh Utsaimin. Ya, kitab-kitab yang dibahas sama dia kitabnya Syekh Utsaimin. Tapi yang dibahas sama dia adalah perkara-perkara yang di situ dia sepakat dengan Syekh Utsaimin. Adapun ketika Syekh Utsaimin membantah kebid'ahan, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat dari kelompok Asy'ariyah misalnya, dilewati sama dia. Enggak dibahas sama dia. Tapi masih kowar-kowar dia ini akidahnya seperti akidahnya Syekh Utsaimin. Enggak. Ya Allahu a'lam. Apakah termasuk bid'ah jika kita puasa namun kita berletih-letih seperti berolahraga, namun niat kita bukan mengharap pahala? Berletih-letih ini maksudnya apa? Ya, berolahraga gitu, puasa berolahraga. Ya, kalau emang sudah tahu puasa dan olahraga bisa menyebabkan bisa menyebabkan kita kehausan, bisa menyebabkan kita lapar, yang itu nanti menyebabkan kita sakit. Ya, karena kan dehidrasi. Olahraga itu menguras cairan tubuh, dehidrasi jadinya. Maka kalau seperti itu ya ditinggalkan, ngapain? Ya, diutamakan puasanya. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah ya silahkan dia batalkan puasanya untuk dia menyelamatkan menyelamatkan kesehatannya. Wallahu a'lam. Apakah pendapat ulama bisa dijadikan hujjah? Bisa kalau dibangun di atas dalil yang benar. Ya, pendapat ulama itu bisa dijadikan sebagai hujjah apabila memang berlandaskan dalil yang benar. Karena ulama ini kan cuma menyimpulkan saja dari dalil-dalil yang ada, kemudian disimpulkan oleh para ulama. Ya, selama masih kaidahnya benar, dia menafsirkan dengan penafsiran yang benar, pemahamannya juga pemahaman yang benar, maka itu bisa dijadikan hujjah. Ya, tapi kalau secara umum enggak. Ucapan ulama itu bukan dalil. Ya, ucapan ulama itu bukan dalil secara umum. Tapi kalau mencocoki sunnah, mencocoki dalil, maka yang kita jadikan hujjah itu dalilnya itu tadi. Paham enggak maksudnya? Yang kita jadikan hujjah itu dalilnya itu tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari apa? Ya. Bagaimana jika saya tinggal serumah dengan orang tua, sedangkan salah satu orang tua saya meninggal beberapa waktu yang lalu? Kemudian saudara-saudara saya akan mengadakan ngaji bersama, membaca Yasin dan sebagainya, khusus keluarga, dalam rangka berapa hari kematian orang tua saya. Apa yang saya lakukan, Ustadz? Sedangkan hal tersebut termasuk bid'ah, namun saya tinggal di rumah tersebut dan tidak ada alasan untuk tidak membantu. Ada alasan untuk tidak membantu, yaitu Anda mengatakan bahwa perbuatan seperti ini itu perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Ya, jelaskan dengan bahasa yang tegas, ya, tapi dengan tetap memperhatikan adab-adab berbicara dengan sopan, dengan santun, dengan lemah lembut. Anda katakan bahwa saya tidak mau ikut-ikutan merayakan, mengadakan kegiatan seperti itu karena sampai sekarang saya belum menemukan dalilnya. Monggo silakan kalau saudara-saudara punya dalilnya, ya punya hujahnya. Mungkin barangkali saya yang fakir ilmu, yang miskin ilmu ini nggak tahu, silakan dikasih tahu. Tapi prinsip saya, selama saya tidak mengetahui ada dalil dari Nabi, contoh dari para sahabat, saya tidak berani mengerjakannya.
Ya jelaskan seperti itu. Kemudian Anda tidak perlu ikut campur di situ. Ya tidak perlu Anda terus kemudian mensabotase. Ya nggak boleh. Biarkan mereka mengerjakannya, Anda tidak perlu ikut-ikutan. Ya kalau bisa dinasehati orang-orang yang mengerjakan itu untuk meninggalkan. Bawakan ayat-ayatnya atau kemudian pakai secara, ajak mereka untuk berpikir secara logika. Katakan kepada mereka, dulu Nabi SAW itu banyak ditinggal mati oleh keluarganya. Bahkan anak-anak Nabi itu semuanya wafat kecuali satu. Siapa? Fatimah. Kemudian juga Khadijah wafat ketika Nabi masih hidup. Sahabat-sahabat yang gugur di peperangan, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib gugur di perang Uhud. Ya, sahabat-sahabat yang lain, Ja'far bin Abi Thalib misalnya. Kenapa banyak sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi wafat ketika Nabi hidup, tapi kenapa satu pun Nabi SAW nggak pernah tahlilan? Coba ajak mereka berpikir. Kalau nggak mau dalil, ajak mereka berpikir. Nabi mampu. Kemudian ada momen Nabi sering mendapati ada orang mati. Apa? Coba berikan satu alasan saja, atau mungkin antum yang hadir di sini. Satu alasan saja, kenapa Nabi nggak tahlilan? Satu alasan saja. Apa kira-kira? Nabi nggak punya dana buat tahlilan. Nabi mampu kan tahlilan kan? Baca Yasin kan? Yasin itu diturunkan kepada Nabi, maksud Nabi nggak mampu baca Yasin. Momen, yaitu ketika ada orang mati. Pernah nggak Nabi melewati momen banyak ada orang mati ketika Nabi hidup? Bolak-balik. Bukan cuma sekali dua kali, bolak-balik. Bahkan keluarga beliau sendiri. Kenapa nggak dikerjakan sama Nabi? Apa alasannya? Kalau dibalas, ya sama itu. Pakai mikrofon, ceramah pakai mikrofon, masuk YouTube. Nabi nggak pernah masuk YouTube. Nabi nggak pernah kajian pakai mikrofon. Nah, kembalikan ke pertanyaan tadi. Nabi mampu nggak ceramah pakai mikrofon? Ya itu alasannya. Kenapa Nabi nggak pakai mikrofon? Karena mikrofon belum ada. Selesai itu alasannya. Maka itu bukan termasuk bid'ah. Nah ini apa ini alasannya? Ada yang bisa jawab mungkin jamaah? Apa alasan Nabi nggak tahlilan? Hah? Iya, itu alasan kita karena tidak ada syariatnya. Enggak, maksudnya yang lain itu loh. Nabi nggak sempet. Iya, repot. Nggak kepikiran. Apa alasannya coba? Nah ini coba aja berpikir ya, karena memang terkadang orang itu kalau dikasih dalil, qala Allah, qala Rasul, itu belum dibacakan ayatnya sudah ngamuk disian. Soalnya merasa digurui. Ya sudah wis, kalau nggak mau kayak gitu, ya wis ajak berpikir. Pakai logika. Makanya di kitab-kitab para ulama itu ada namanya dalil sam'i, ada dalil akli. Dalil yang secara nas Al-Quran dan Sunnah itu sam'i, dan ada dalil akli, logika yang berpikir. Itu ada, kitab-kitab ulama itu mesti dicantumkan kayak gitu. Ya, wallahu a'lam. Iki anyar ta. Terakhir jamaah ya. Afwan, bagaimana menyikapi seseorang yang sudah berkarat kebid'ahannya dan ketika dinasihati selalu beralasan baik, dan khususnya apabila ini orang tua kita. Terus dinasihati. Ya, dengan lemah lembut, dan tugas kita itu cuma melakukan proses. Ini yang penting. Sudah, Anda itu nggak usah mencari dalil, nggak usah mencari hasil. Lakukan prosesnya saja. Anda diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang tua dari perbuatan bid'ahnya. Jalankan prosesnya dengan batasan-batasan yang syar'i. Tidak meninggikan suara, ya, tidak mendelik-mendelik menasihatinya, tidak bentak-bentak, tetap dengan adab menasihatinya. Urusan orang tua dapat hidayah atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda jangan merasa kecewa. Ya, sudah berkali-kali dinasihati, bertahun-tahun dinasihati, ternyata masih tetap seperti itu. Anda jangan berpikiran wis percuma Ustaz, sia-sia. Enggak.
Apanya yang sia-sia? Antum sudah dapat pahala belum? Apakah pahala dakwah itu baru didapatkan ketika orang ini berubah? Atau sejak pertama kali dakwah Anda sudah mendapatkan pahala? Sudah dapat pahala jamaah. Diterima atau enggak diterima, itu sudah tercatat kebaikan bagi antum. Kalau ikhlas, kalau benar caranya. Ya, jangan sampai Anda menasihati orang tua untuk berhenti dari perbuatan bid'ah, justru Anda yang berbuat durhaka sama orang tua dengan cara menasihati Anda yang kurang ajar. Ini jadinya Anda yang lebih parah daripada orang tua. Ya, maka sekali lagi terus dinasihati, dan nggak bisa Anda mengatakan dia itu sudah berkarat. Wong Umar bin Khattab saja yang kesyirikannya sudah berkarat, ketika Allah bukakan pintu hidayah, dia jadi orang yang paling mulia setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Manusia ketiga di umat ini. Ya, manusia terbaik ketiga di umat ini setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kekafirannya itu sudah berkarat jamaah. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab, bukan Baladraf. Umar bin Khattab, ini dikira nanti. Umar bin Khattab dengan Abu Jahal ini 11-12. Iya, kesyirikannya, kekufurannya, kebenciannya sama Islam 11-12. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, banyak dari orang-orang Quraisy itu yang gak percaya. Sampai terkenal sebuah ungkapan, ma aslama Umar hatta aslama khimarul Khattab. Umar gak mungkin masuk Islam kecuali apabila keledai-keledai bapaknya itu masuk Islam. Iya, artinya kalau kau mengabarkan kepadaku keledai masuk Islam, itu aku baru percaya Umar masuk Islam. Jadi sampai segitunya berkaratnya itu. Tapi kalau Allah bukakan pintu hidayah, bisa. Ya, maka terus doakan dan terus upayakan hasil itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.